Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi terkait sistem reproduksi wanita yang beranggotakan 1. Anggraini Arumdani dengan NIM 2205046, 2. Farania Angelita dengan NIM 220557, 3. Nabila Puspitasari dengan NIM 220568, 4. Tiara Dana Finastuti dengan NIM 2205080. Organ eksternal sistem reproduksi wanita terdiri dari A. Mons veneris. Mons veneris sering disebut juga dengan mons pubis, yaitu bagian organ eksternal yang sedikit menonjol dan terlihat dari luar dan merupakan bagian yang menutupi tulang kemaluan. B. Labium mayora. Labium mayora sering disebut dengan bibir besar alat kelamin wanita karena berbentuknya mirip bibir. Terdapat 2 buah labium mayora, kanan dan kiri. C. Labium minora. Labium minora memiliki bentuk hampir sama dengan labium mayora namun berukuran lebih kecil. Terdapat 2 buah labium minora dan kanan dan kiri. D. Klitoris. Klitoris berbentuk tonjolan kecil dan bersifat eraktil. Pada ujung klitoris terdapat banyak pembuluh darah. Oleh karena itu, klitoris sangat sensitif terdapat rangsangan seksual. Organ internal sistem reproduksi wanita dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu vagina. Vagina merupakan penghubung antar organ eksternal dan organ internal sistem reproduksi wanita. Vagina berbentuk tabung, memiliki panjang kurang lebih 8-10 cm. Selain itu, vagina memiliki bagian kulit penutup vagina dan selaput darah. Vagina memiliki 3 lapisan utama yang terdiri dari lapisan pertama merupakan selaput lender, lapisan kedua merupakan lapisan yang tersusun oleh otot, dan lapisan ketiga atau lapisan paling dalam tersusun atas jaringan ikat. Vagina memiliki sifat yang sangat elastis untuk melebar dan menyempit sehingga sangat membantu dalam proses persalinan. Karena vagina merupakan organ jalan lahir dan juga merupakan saluran keluarnya darah menstruasi. Yang kedua yaitu uterus. Uterus merupakan organ internal sistem reproduksi wanita yang sering disebut dengan rahim. Organ ini berbentuk seperti buah pir dengan ruang di dalamnya berbentuk segitiga yang bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Secara anatomis dan fungsional, uterus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu serviks. Disebut juga sebagai leher rahim, memiliki ukuran kurang lebih 4 cm. Yang kedua yaitu segmen bawah uterus, yaitu sepertiga bagian bawah uterus. Otot pada segmen bawah uterus ini menyebabkan pembukaan dan penipisan serviks pada saat proses persalinan. Yang ketiga yaitu korpus. Korpus sering disebut juga sebagai badan rahim, merupakan segmen terbesar pada bagian uterus yang terdiri dari otot yang sangat tebal. Yang ketiga yaitu tuba falopi. Tuba falopi atau yang disebut dengan saluran telur berjumlah sepasang kanan dan kiri yang bagian ujungnya melekat pada uterus. Secara anatomis dan fungsional, tuba falopi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pars interstitialis, merupakan bagian tuba yang berjalan dari dinding uterus. Yang kedua yaitu pars ismica, merupakan bagian tuba setelah keluar dari dinding uterus. Yang ketiga yaitu pars ampullaris, merupakan bagian tuba antara pars ismica dengan infundibulum. Yang keempat yaitu infundibulum, merupakan bagian ujung tuba dengan umbai-umbai yang disebut membrane. Yang keempat yaitu ovarium. Ovarium berbentuk oval, berjumlah sepasang kanan dan kiri dengan ukuran masing-masing kurang lebih 2x4x1,5 cm. Fungsi ovarium yaitu yang pertama mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu mengeluarkan sel telur atau ovum setiap bulan. Selanjutnya fisiologi.
Proses awal fisiologi pada manusia dimulai dengan hipotalamus mensekresi hormon GnRH pada usia 8-9 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 11-15 tahun. Kondisi ini dikenal dengan pubertas. Sekresi GnRH akan merangsang hipofisis anterior mengeluarkan hormon LH dan juga FSH. Seorang wanita memiliki 100.000 folikel primer, setiap folikel mengandung sel telur. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkan dari ovarium. Proses ini disebut dengan ovulasi. Setelah sel telur habis diovulasikan, maka seorang wanita tidak lagi mengalami menstruasi. Dan masa ini disebut dengan menopause. Kemudian siklus menstruasi. Setiap satu siklus menstruasi terdapat 4 fase perubahan yang terjadi dalam uterus dan ovarium. Fase-fase tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah fase regenerasi atau fase pasca menstruasi. Pada fase ini terjadi proses pemulihan dan pembentukan kembali lapisan endometrium uterus, sedangkan ovarium mulai beraktivitas kembali membentuk folikel. Yang kedua adalah fase proliferasi atau fase folikuler. Adalah fase pertumbuhan folikuler primer menjadi folikuler the graft. Masa ini adalah masa paling subur pada seorang wanita. Fungsi dari hormon estrogen adalah yang pertama untuk memacu pertumbuhan endometrium dalam uterus, yang kedua untuk menghambat produksi FSH oleh hipofisis anterior, dan yang ketiga untuk memacu produksi LH oleh hipofisis anterior. Kemudian yang ketiga adalah fase luteal atau fase sekresi. Adalah fase uterus setiap menerima dan memberi makan zigot atau sel telur yang telah dibuahi. Kemudian yang keempat adalah fase menstruasi. Adalah masa terjadinya proses peluruhan lapisan endometrium uterus disertai pengeluaran darah dari dalamnya. Apabila sel telur yang berovulasi tidak dibuahi sperma, maka produksi estrogen berhenti. Menurunnya kadar estrogen dalam darah menyebabkan aktivitas hipofisis juga menurun dalam memproduksi LH. Penurunan LH menyebabkan korpus luteum tidak dapat memproduksi progesteron. Tidak adanya progesteron menyebabkan penebalan dinding uterus tidak dapat dipertahankan, yang selanjutnya akan luruh dan terjadilah perdarahan. Proses ini yang disebut dengan menstruasi. Bila terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, maka zigot yang terbentuk akan menanamkan diri pada endometrium uterus. Zigot akan berkembang menjadi embrio, lalu menjadi janin. Setelahnya, plasenta yang terbentuk akan menghasilkan HCG yang akan menggantikan peran progesteron. Selanjutnya adalah gangguan menstruasi. Yang pertama adalah disminor. Ini adalah kondisi nyeri menstruasi yang mengakibatkan wanita harus beristirahat atau berakibat pada menurunnya kinerja aktivitas sehari-hari. Bahkan kadang dapat membuat wanita tidak memiliki energi untuk menjalani hari sebagaimana biasanya. Yang kedua adalah minor. Ini adalah kondisi pendarahan menstruasi yang banyak dan lebih lama dari normal. Yang ketiga adalah poliminor. Ini adalah kondisi siklus menstruasi yang lebih pendek dari biasanya, yaitu kurang dari 21 hari. Sedangkan pendarahan relatif sama atau biasanya lebih banyak. Yang keempat adalah oligominor. Ini adalah kondisi siklus menstruasi memanjang lebih dari 35 hari, sedangkan jumlah pendarahannya tetap sama. Yang terakhir adalah aminor. Ini adalah kondisi terjadi keterlambatan atau tidak adanya menstruasi setidaknya selama 3 bulan berturut-turut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.